Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa kembali ke pembelajaran PAI kelas 8 bersama dengan Bapak Muhammad Fahri. Semoga kalian sehat selalu, tidak ada yang namanya sakit, dan tolong kalian untuk sebelum pembelajaran harap untuk mandi terlebih dahulu, karena itu bisa meningkatkan yang namanya motivasi kalian atau semangat kalian agar terus belajar dan mau untuk merubah diri kalian dan semangat selalu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pada pembahasan pagi hari ini, sebelum saya jelaskan di sini, apakah ada yang masih baca Qur'annya terbata-bata, tolong ya, di kelas 7 sudah saya sampaikan, ingat kalau kalian ngaji Quran jangan sampai tidak ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya maka carilah gurunya. Kenapa? Karena ngaji Quran itu harus ada yang mengajarinya. Jangan sampai kalian otodidak belajar sendiri, nanti membacanya tidak sampai dan bahkan menyalahkan sebuah arti yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tolong kalian kalau mau bisa membaca Quran harap untuk ada gurunya. Pak, gimana kalau sudah malas Pak? Yo cari, pokoknya bapak ibu ya boleh, orang tua, kakak boleh dijadikan guru kalian sebagai mendengarkan atau paling enggak melihat apakah yang kalian baca itu benar atau salah. Di dalam pembahasan ini kita akan bahas tentang kitab Allah dan macam-macam kitab. Ya, pada pembahasan pagi hari ini juga yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian iman kepada kitab, garis-garis besarnya kitab Allah, cara berimannya kita kepada kitab Allah. Yang pertama, secara pengertian dahulu, arti iman kepada kitab Allah secara bahasa yaitu buku, tulisan atau ketetapan. Kitab itu berasal dari sebuah lembaran-lembaran yang dijilid, yang pada akhirnya menjadi sebuah kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab itu langsung satu buku. Mungkin kalau kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, wallahu a'lam ya, tapi bisa jadi yang namanya Al-Quran atau kitab-kitab terdahulu itu juga berangsur-angsur. Terus secara istilah, iman kepada kitab Allah yaitu mempercayai adanya sebuah tulisan atau ketetapan yang berasal dari Allah yang telah mengutus orang Rasul. Jadi kitab yang Allah berikan kepada para manusia yang dipilih atau namanya Rasul itu tidak sembarangan. Dan perlu kalian ketahui juga yang namanya kitab yang Allah tulis
terus diturunkan kepada Rasul atau manusia pilihannya, gak mungkin itu tanpa adanya perantara. Mungkin kalian tahu siapakah perantara tersebut? Kalau bisa jawab, silahkan untuk japri ke WA saya. Ya. Dalil yang menerangkan tentang kita harus beriman kepada kitab Allah yaitu surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada kitab Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kita harus beriman terus kepada Allah dan sampai kita terlepas dari keimanan itu. Ingat, kita bisa masuk surga itu karena adanya iman. Ya, jadi jangan sampai kalian terlepas iman itu dari dalam hati kalian. Garis-garis besar kitab Allah yang akan saya bahas di sini adalah, jadi di sini membahas tentang isinya kitab-kitab Allah itu apa aja. Kebanyakan di dalam kitab Allah itu berisi tentang ketauhidan, keimanan, hukum Allah, janji dan ancaman, perintah dan larangan, kisah umat terdahulu. Ketauhidan ini membahas tentang keesaan Allah. Jadi Allah itu satu atau ahad, bukan wahid. Kalau wahid itu ada isnain, ada salas, ada arba. Ya, kalau ahad itu tidak ada namanya isnan, enggak ada. Ya. Terus keimanan. Keimanan tadi sudah saya jelaskan, iman itu apa? Iman itu adalah percaya tentang apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Baik itu malaikat, rasul, ataupun yang lainnya, ataupun hari akhir yang akan kita jalani, mungkin nggak tahu kapan, wallahu a'lam. Terus hukum Allah, jadi kalian perlu ketahui juga bahwasanya kita itu diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu banyak sekali. Barang siapa yang mengingkari ibadah itu, maka mendapatkan sebuah hukuman. Hukumannya banyak. Ya, seperti orang yang berzina itu hukumannya bisa dirajam. Kalau meminum minuman keras itu hukumannya bisa dicambuk sebanyak 80 kali, atau yang lainnya masih banyak sekali hukum Allah yang mungkin kalian juga perlu tahu. Silakan kalian nanti bisa baca-baca di Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap dari semua kitab-kitab terdahulu. Terus janji dan ancaman, bahwasanya di dalam kitab-kitab Allah atau di Al-Quran itu ada sebuah janji dan ancaman. Janji bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah atau melaksanakan
Semua yang sudah menjadi perintahnya Allah akan ada janjinya. Jadinya apa? Banyak sekali. Di Quran sudah tidak terhingga. Terus ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah seperti sholat, nanti ancamannya apa? Itu nanti sangat banyak. Ya. Terus perintah dan larangan. Ya, yang saya sampaikan tadi sudah jelas. Perintah Allah jangan sampai kalian tinggalkan, termasuk sholat yang masih bolong-bolong. Tolong untuk kalian perbaiki, jangan sampai tidak ada perbaikan. Ingat, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, jangan sampai menurun. Terus yang terakhir, kisah umat terdahulu. Di dalam sebuah kitab-kitab, apalagi Al-Quran, itu membahas tentang perilaku umat-umat terdahulu seperti apa. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab Allah itu membahas tentang umat-umat terdahulu, umat yang perlu kalian contoh dan umat yang perlu tidak kalian contoh. Tolong itu kalian pahami umat-umat terdahulu seperti apa, dan pada akhirnya nanti kalian akan mengerti, oh seperti ini toh umat terdahulu. Ada yang patut dicontoh, ada yang patut untuk tidak dicontoh. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yakin bahwa kitab itu dari Allah, bukan dari Rasul. Jadi kitab itu buatan dari Allah, bukan dari Rasul. Ya. Jadi Allah sendiri yang menciptakan Al-Quran itu dan disampaikan pada umat melalui para rasul-rasulnya. Bukan dari Rasul menulis sendiri kitab itu terus disampaikan, nanti dikira ada apa-apanya. Terus yakin asli isinya dari Allah. Itu. Jadi namanya asli itu bahasanya akan berbeda dengan bahasa yang manusia buat. Terus yang Al-Quran benar-benar bukan dari Nabi Muhammad. Ya, jadi yang namanya Al-Quran itu semuanya dari Allah. Kalaupun ada yang dari Allah terus penyampaiannya melalui Nabi Muhammad, penyampaiannya dengan cara Nabi Muhammad sendiri, itu namanya bukan Al-Quran, tapi itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu membahas tentang semua maknanya dari Allah, semua lafalnya dari Allah, tapi yang memaknainya itu adalah Nabi. Sedangkan Al-Quran itu baik itu tulisan ataupun maknanya itu dari Allah. Itu ya bedanya ya. Yakin isi kebenarannya. Terus memahami dan mempelajari. Ya, kita harus mempelajari Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Kalau kita sebelum Al-Quran itu patut enggak kita untuk memahaminya. Bisa kita pahami, tapi mempelajari untuk sebagai keilmuan saja. Ya. Jadi kalau mau mempelajari boleh, mengamalkannya ya jangan dahulu, karena kitab-kitab terdahulu itu berbeda dengan Al-Quran, walaupun Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Allah ini membahas tentang di sini tentang turunnya kepada nabi siapa, terus pedoman bagi umatnya siapa. Nah, itu di sini sudah saya jelaskan walaupun blur ya. Semoga kalian bisa melihat, walaupun melihatnya harus dengan kacamata mungkin. Ya, kita akan bahas tentang kitab-kitab Allah. Ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan juga Suhuf. Kenapa Pak harus ada Suhuf Pak? Suhuf itu karena dari Allah. Taurat juga dari Allah, Zabur juga dari Allah,
Injil juga dari Allah, Al-Quran apalagi dari Allah. Ya, suhuf itu lembaran-lembaran yang belum dibukukan. Kalau Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu sudah dibukukan, sudah berbentuk buku. Mungkin awalnya lembar-lembaran, terus dijadikan buku oleh para umat terdahulu, bisa jadi, wallahu a'lam, ya. Dan makanya disebut kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat, karena saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Bahasa yang digunakan adalah Ibrani. Kenapa kok diutusnya pada kaum Bani Israel? Karena pada saat itu Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Mungkin kalian tahu ya, siapakah dia? Mungkin ciri-cirinya saya sebutkan. Dia dikubur di piramid. Mungkin sudah paham ya. Itu karena dari situ Allah mengutus Nabi Musa untuk berdakwah ke sana, untuk menyampaikan hal-hal yang mana itu Allah menginginkan para Bani Israel itu segera untuk meninggalkan namanya raja tersebut. Di dalam kitab tersebut atau kitab Taurat, isinya adalah mengisahkan Allah, larangan menyembah patung, menyucikan hari Sabtu, larangan berzina, larangan saksi palsu, larangan mencuri, hormat kepada orang tua, larangan membunuh, larangan ambil milik orang lain atau gosip ya, atau larangan menyebut Allah itu sia-sia. Semua 10 isi kitab ini hampir sama, dan mungkin sama ya dengan isinya kitab Al-Quran. Yang membedakan adalah menyucikan hari Sabtu. Menurut orang Yahudi atau orang Bani Israel, itu hari Sabtu adalah hari agung menurut mereka. Kalau umat Islam atau orang-orang Islam itu hari Jumat, makanya ada Jumatan. Kalau hari Ahad itu adalah hari agungnya orang-orang Nasrani atau Kristen Katolik, ya. Itu yang membedakan antara 3 umat tersebut. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah pada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi dan Nasrani. Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem dengan bahasa Kipti, dengan jumlah 150 pasal perjanjian menurut kaum Yahudi dan Nasrani. Ini kitab untuk 2 umat ya, Yahudi dan Nasrani. Dan ini kitab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan para pujian-pujian. Ya, ini kitab isinya. Isi kitab dari Zabur adalah nyanyian, kata hikmah, nasihat, terus juga puji-pujian, zikir, doa, ya. Mungkin hal ini juga sama dengan yang disampaikan yang kita lihat ya, orang-orang Nasrani itu selalu memuji-muji, dan kita pun juga memuji-muji ya, mujinya kepada Allah. Kalau kita atas adanya sholawat, terus zikir, mungkin yang tiap habis sholat zikir itu termasuk pujian ya, kita masih ingat kepada Allah. Terus berdoa, ingat kalau kalian berdoa
Jangan langsung kalian minta kepada Allah, ya Allah untuk turunkanlah cewek cantik. Jangan sampai ya. Tapi sebelum kalian berdoa seperti itu, tolong untuk sertakan namanya puji-pujian kepada Allah. Seperti apa? Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian ya. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi amauka fi masidah. Seperti itu. Terus sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kok kita harus bersholawat terus muji-muji? Karena disitulah tempat dikabulnya doa kita ya. Terus ada kata hikmah dan nasihat. Nyanyian ya, kita juga ada nyanyian. Apa nyanyiannya? Itu kayak hadroh, itu juga termasuk nyanyian. Ada kata hikmahnya di situ. Ada kita memuji Rasul, ada kita memuji Allah, di situ juga ada. Ya, di Al-Quran juga sama. Kita hanya di Zabur saja. Terus kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad permulaan 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem yang ditulis dengan bahasa Suryani. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Kitab Injil ini kalau di umat-umat Nasrani saya belum tahu apakah itu asli atau tidak. Ada yang mengatakan itu palsu yang sekarang tersebar di para umat Nasrani, tapi ada juga yang bilang asli. Saya juga belum melihat ya kitab-kitab dari Nasrani ini seperti apa, kitab-kitab Injil seperti apa, belum tahu karena belum pernah melihat. Isinya kitab Injil adalah mengisahkan Allah sama seperti kitab Taurat. Terus membenarkan kitab Taurat yang tadi ada 10 ya, menghapus beberapa hukum dalam Taurat. Yang terakhir adalah akan datang Rasul setelah Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Nabi terakhir, tapi di dalam kitab Injil itu dijelaskan bahwasannya umat Nabi Isa itu sampai ada yang menunggu datanya Nabi terakhir itu. Kaget. Ada sebuah cerita itu kaget. Umatnya Nabi Isa itu kaget. Duh, ada umat setelah kamu toh, ya Nabi ya Isa. Ada. Bahkan di dalam kitab Taurat pun juga dijelaskan bahwasannya ada 3 kelebihan dari umatnya Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umatnya zaman dahulu. Bahkan Nabi Musa pun meminta kepada Allah, ya Allah, tolong saya hidupkan kembali pada zamannya Nabi Muhammad. Ya Allah, dia juga bingung harus hidup ke piye ya. Karena di zamannya Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat juga dijelaskan bahwasanya yang menyebabkan umatnya Nabi Muhammad itu bisa masuk surga itu adalah satu, bahwasanya kelebihannya dari umatnya Nabi Muhammad itu satu ya. Yang pertama, seberat apapun dosanya, kalau kalian mempunyai iman, itu dipastikan akan masuk surga. Itu di dalam kitab Taurat juga dijelaskan seperti itu. Terus yang kedua, walaupun umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling akhir, besok ketika dihisab adalah umat yang pertama kali dihisab ya. Terus gimana Pak umatnya Nabi Musa? Ya carry, ketinggalan nanti nggak tahu kapan ya.
Terus nomor 3 ini saya agak lupa ya, tapi mungkin akan saya ingat-ingat kembali besok pas ketika pembelajaran normal ya. Itu. Terus kitab Al-Quran, ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini kenapa kok harus ada malaikat Jibril, padahal kitab-kitab yang lain tidak memakai malaikat Jibril? Kenapa? Karena kita sebagai umat Muhammad pasti tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, agar umat-umat jahiliyah atau umat-umat terdahulu itu percaya bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya yang menyampaikan, Tuhannya yang mengatakannya, bukan Nabi Muhammad yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakan dan disampaikan melalui Nabi Muhammad. Seperti itu. Isi kitab Al-Quran ada akidah sama ya, ketauhidan, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah, ada sejarah atau tarikh. Muamalah adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Itu muamalah. Ibadah mungkin kalian tahu, sholat 5 waktu. Terus akhlak, di dalam Quran itu banyak sekali tentang akhlak, baik akhlak kepada orang tua, guru, ataupun yang lain. Ya, akidah tentang ketauhidan mungkin sudah saya jelaskan tadi di dalam kitab Taurat tadi ya. Suhuf adalah wahyu Allah yang diterima oleh para rasul yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah diberikan kepada rasul. Beberapa suhuf yang dibukukan menurut perkembangannya, wallahu a'lam. Ya, jadi suhuf itu ada yang dibukukan, ada yang tidak. Kalau dibukukan berarti nanti sebuah kitab ya. Seperti itu. Perbedaan suhuf dan kitab. Nih, persamaannya dulu ya. Persamaannya berasal dari Allah. Kalau kitab itu isinya kitab, daripada suhuf itu lebih baik kitab daripada suhuf. Karena suhuf itu bisa nanti lembaran yang bisa ketelingsut, bisa tersimpan di mana saja dan kita lupa untuk meletakkannya. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf lembaran-lembaran. Kitab berlaku lebih lama daripada suhuf, karena kitab itu untuk umat-umat sampai ribuan tahun. Kalau suhuf itu cuma beberapa saja, cuma umat itu saja, selesai, rampung, selesai, ya sudah. Tahu kamu Nabi yang menerima suhuf yang terbanyak adalah Nabi Sis. Nabi ini tidak ada di dalam 25 nabi ya. Nabi Idris 30, terbanyak nomor 2, Ibrahim 10, Musa juga 10. Nah, sekian dari Pak Fahri. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada penjelasan yang tidak kalian pahami atau mungkin ada penjelasan yang kok masih kayak gini, masih ganjel, silahkan untuk bertanya melalui WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram yang sudah saya sampaikan kemarin ya, atau mungkin melalui Telegram yang saya sampaikan kemarin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam,
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.